Salam. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah kita di pagi ini, ibadah minggu terakhir di tahun 2023 ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
Pada hari tenteramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam hukum Taurat pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9,
Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengar warta jemaat minggu ini. Salam. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu setelah Natal dengan topik Minggu, Tuhan memimpin dan sumber penghiburan. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Yang pertama, ibadah Minggu Keluarga. Hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah Minggu Keluarga, dan di semua ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan kepada semua keluarga. Persembahan tersebut untuk dana operasional gereja dan persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Di ibadah tersebut, semua anggota keluarga duduk bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah. Persembahan kedua dan persembahan khusus keluarga pakai amplop setelah khotbah ke depan. Yang kedua, ibadah minggu dan ibadah akhir tahun 2023. A. Ibadah minggu tanggal 31 Desember 2023 dengan jadwal ibadah umum sebagai berikut. Pukul 8 WIB berbahasa Indonesia, pukul 11 WIB berbahasa Batak. B. Ibadah akhir tahun Minggu tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut. Pukul 16 WIB berbahasa Indonesia, pukul 19 WIB berbahasa Batak. Yang ketiga, ibadah pukul 00 WIB awal tahun baru keluarga. Pukul 00 WIB Senin tanggal 1 Januari 2024, kita akan melaksanakan ibadah tahun baru keluarga di rumah masing-masing. Gereja menyediakan acara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak yang dapat diambil di pintu masuk gereja, dan soft copy akan di-share oleh Situa Week masing-masing. Yang keempat, ibadah syukur tahun baru 2024. Untuk ucapan syukur mengawali tahun 2024, maka Senin tanggal 1 Januari 2024 kita beribadah satu kali, yaitu pukul 10 WIB dalam bahasa Batak. Yang kelima, pemenang lelang aset gereja HKBP Tangerang Kota. A. Keluarga Situa juara USH-an Boru Sinambela, yaitu mobil Avanza B1816 CFN dengan harga 72 juta rupiah. B. Keluarga Situa Marihot Nenggolan Boru Malau, yaitu motor Vario Matic B6961 CRR dengan harga 4 juta rupiah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang ikut berpartisipasi. Yang keenam, sosialisasi program Huria. Sesuai keputusan rapat Huria tanggal 2 Desember 2023 tentang pengembangan pelayanan Huria untuk seluruh anggota jemaat HKBP Tangerang Kota yang lebih baik, maka di ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2023 pukul 16 WIB dan 19 WIB
melalui Perhalado per tahun akan memberikan penjelasan atau sosialisasi tentang program Huria yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2024. Yang ketujuh, sumbangan alat kebersihan. Gereja kita telah menerima sumbangan 1 buah gerobak sampah dari salah satu jemaat HKBP Tangerang Kota pada tanggal 21 Desember 2023. Gereja mengucapkan terima kasih. Semoga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedelapan, warta pemberkatan nikah. Warta 2 akan menerima pemberkatan nikah Rian Jericho Manurung, putra dari Bapak Anto Perdomuan Manurung dan Ibu Risma Tapubolon, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 20. Dengan Indah Sri Wahyuni Lestari Worgultum, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 20. Putri dari Bapak Henry Gultum dan Ibu Ferawati Silitonga telah melaksanakan partipolon pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Januari 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Yang kesembilan, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan A. Seorang putra bagi keluarga Bapak Johnson Tambunian, Ibu Mikaria Nenggolan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 WIK 4 NRJ 130879. B. Seorang putra bagi keluarga Bapak Joseph MT Tapubolon, Ibu Rita Epasari Simanjutak pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 WIK 9 NRJ 100393. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang ke-10, jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 31 Desember 2023, telah pindah huria keluarga Bapak Roy Martin Purba dan Ibu Renova Rajaguku beserta 1 orang anak WIK 36 ke HKBP Taman Adiayasa Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Yang ke-11, cuti tahunan. Mulai tanggal 1 sampai 12 Januari 2024, full-timer kita, Pendeta Romauli Siahaan STH dan Bibel Pro Bertauli Hutauruk menjalani cuti tahunan. Yang ke-12, piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan Januari 2024 adalah Pendeta Maridup Purba MTH. Yang ke-13, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan, panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Disampaikan untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Perhalado di WIK masing-masing atau di sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 712 ayat 1 sampai dengan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang bersekutu di rumah Tuhan pagi hari ini bersama ibu bapak saudara yang bersekutu dari tempat masing-masing. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama di minggu setelah Natal, tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat ke-9. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat ke-9 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu, Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa rencana Tuhan bagi umatnya? Yang kala itu ada yang menyembah Baal, ada yang nakal, dan ada yang suka-sukanya. Menurut Yeremia 29 ayat 11, Tuhan pernah berkata sebelum nats ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan damai sejahtera dan memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ibu bapak pasti tahu bagaimana Yeremia pada saat pemanggilannya. Dia tidak mau. Bahkan dia mengatakan, aku masih muda. Lalu Tuhan berkata, jangan katakan engkau masih muda. Sebab kemana engkau kusuruh, kamu harus berangkat. Apa yang kuminta kamu katakan, harus kamu katakan. Dan Tuhan memperlengkapi dia dengan begitu. Sangat baik ibu bapak, saudara-saudara. Apa yang diberikan Tuhan bagi Yeremia yang merasa muda itu. Dan dia merasa kesulitan menerima panggilan Tuhan. Karena dia melihat medan pelayanan yang sangat sulit. Bangsa yang pintar, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka-sukanya. Dia masih muda. Tapi Tuhan mengatakan, jangan takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu.
Itu dalam Yeremia pertama ayat 8, 9. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu, pada masa Yeremia, ada juga beberapa raja yang memerintah di tengah-tengah umat Tuhan. Satu raja yang fenomenal bernama Yosia. Di usia 8 tahun, ini sekali lagi, di usia 8 tahun dia telah dinobatkan menjadi raja. Itu Yosia. Dan 8 tahun setelah pemerintahannya, dia melakukan reformasi. Apa yang mau direform? Supaya umat Tuhan kembali memuliakan Tuhan, bukan memuliakan Baal. Supaya umat Tuhan hanya bersandar kepada Tuhan, bukan kepada bangsa Asyur atau Mesir. Supaya Yerusalem menjadi tempat pertemuan umat Tuhan, juga pusat kehadiran Tuhan. Jadi sudah ada sejak dahulu reformasi. Reformasi Yosia, dan di tengah perkembangan gereja pada abad pertengahan ada reformasi Martin Luther, dan di perkembangan bangsa Indonesia tahun 98 ada reformasi. Kembali ke iman percaya, kembali mengenal Tuhan, kembali merubah sikap yang sempat lari dari ler. Seperti orang berdosa itu yang ditembakkan seperti anak panah luncas, lari. Harus kembali ke sasaran, yaitu rancangan yang dibuat oleh Tuhan, rancangan damai sejahtera. Topik minggu ini berbicara tentang Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Semua kita mengharapkan ada pemimpin, dan mungkin diri kita juga pemimpin. Kalau kita melihat di sekitar kita ada pemimpin yang selayaknya melakukan sesuatu, dan kita tidak sanggup membenahi itu, paling tidak setiap pribadi membenahi dirinya, memimpin dirinya. To lead leader. Bagaimana manusia memimpin dirinya. Yeremia takut, tapi Tuhan memberikan firman-Nya ke dalam mulutnya. Yosia masih muda, 8 tahun, dan di usia 16 tahun dia menunjukkan sikap yang begitu luar biasa. Saya kira 16 tahun masih kelas berapa ya? 1 SMA ya? Masih minta jajan kan, kira-kira begitu. Jajan Pak, tolong diantar, dijemput, masih begitu ya. Kalau di perantauan ini, kalau kita di kampung nggak pernah diantar jemput ibu bapak. Cuman didaftarkan ke SD kelas 1 ya cukup. Sampai lulus itu tidak diatoi. Cukup menerima raport, mana raportmu? Ya ini. Oh banyak merahmu. Ada nilai 89, bagus. Anggo hita donuang beko antar jemput atau 2 tongkan. Antar jemput, karena memang berbeda wilayah. Kalau dulu di kampung, semua mengenal semua. Si A mengenal anak si B. Satu kampung, bahkan mungkin beberapa kampung. Kalau sekarang, jadi perlu pengawasan. Dulu semua saling mengawasi, saling menjaga. Dan pola ini yang ada di Yeremia dengan Yosia. Bersama Tuhan menjaga umat Tuhan. Ini. Kita sudah di penghujung minggu 31 Desember, minggu. Kalau ke pertemuan malam baru nanti sore. Bagaimana Tuhan menuntun kita. Umat yang tegar tengkuk itu, umat yang selalu meninggalkan Tuhan itu, disapa melalui firman Tuhan. Setelah Yeremia mau dipanggil, dan beberapa raja yang baik mau turut serta, dan mereka diberi kesempatan untuk apa?
Mereka diberi kesempatan membangun rumah, membuka kebun. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, dan bukalah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Itu ungkapan di Yeremia untuk umat Tuhan yang tegar tengkuk. Coba kita bayangkan baiknya Tuhan. Pajong jok kamu mabagas laos ingani hamu. Buka hamu maporlak, laos pangak kamu perbuena. Jadi mereka menjaga, mendirikan rumah. Mendirikan rumah yang bukan hanya secara fisik, tapi mendirikan rumah secara hati nurani. Membangun kebun secara tekun. Jadi memang rumah itu bukan hanya fisik, Pak Pendeta, betul, bukan hanya fisik rumah. Bukan. Rumah itu bukan hanya dinding, bukan hanya pintu, bukan hanya atap. Bukan hanya jendela, bukan hanya dapur. Tapi dalam rumah itu perlu dibangun apa? Selain membangun rumah fisik yang dapat disentuh, kita perlu membangun rumah rohani dan mungkin juga rumah perasaan, rumah yang baik. Di situ kita boleh bedakan mungkin dari bahasa Inggris lebih jelas perbedaannya. Kalau rumah fisik itu house, tapi rumah selain itu adalah at home, rasa betah, rasa kepemilikan. Rumah yang besar sebaiknya menghadirkan damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Alai juk dunak pe bagas alai holan hagaor di bagasan. Alaya dongdo bagas besar, rumah besar, hati juga bagus, semua bagus. Tapi sebaliknya ada seperti di lagu Batak, mekdo jabunami gok holong disi. Sekalipun rumah kita secara fisik itu kecil, tapi kasih, cinta kasih ada di sana. Ini yang mau diingatkan juga untuk umat Tuhan kala itu. Tuhan telah memberikan bumi ini sebagai rumah mereka, tanah perjanjian sebagai rumah mereka. Bagaimana mereka membangun rumah betah. Saling mengasihi satu sama lain, saling menghormati dan memuliakan Tuhan. Ini. Maka melalui nats ini Tuhan membuka sebagaimana rancangan damai sejahtera yang disebutkan itu. Bersorak-sorai bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yaitu sisa-sisa Israel. Nah, ini teologi sisa-sisa Ibu Bapak, Saudara-saudara. Kalau di kita sisa-sisa itu sampah. Sampah yang tidak terpakai. Sisa-sisa sampah yang tidak terpakai. Tapi kalau di Alkitab, teologi sisa-sisa justru yang unggul. Mereka yang setia memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Itu sisa-sisa. Pribadi yang unggul, pribadi yang tetap kuat, semangat memuliakan Tuhan. Sekalipun pergumulan hidup dunia ini memberikan tantangan yang luar biasa. Sisa-sisa Israel. Orang-orang yang unggul. Dan mungkin boleh kita katakan pioner-pioner seperti Yosia itu. Contoh, teladan, role model. Ada pembicaraan di zaman ini sangat sulit mencari contoh, teladan, role model di hidup sehari-hari, di masyarakat, maupun di gereja. Bahkan ketika suatu pemilihan bukan soal politik, memilih beberapa orang atau beberapa yang layak dipilih, katakan ya kita pilihlah yang terbaik dari yang terjelek. Sampai ada bahasa begitu. Berarti sudah sangat menyedihkan kehidupan itu. Kita harus memilih, tapi memilih yang terbaik dari yang terjelek. Kenapa tidak memilih yang terbaik dari yang baik? Kenapa?
Berarti ada gambaran atau kehidupan yang memang sudah sangat perlu direformasi. Reformasi gereja juga menjadi bagian dari itu. Gereja untuk kembali ke asalnya, yaitu firman Tuhan. Gereja yang selalu berlandaskan firman Tuhan, gereja yang selalu berlandaskan iman, gereja yang selalu melihat kasih karunia ada di dalam hidupnya. Seperti yang diutarakan oleh reformasi Martin Luther, sola fide, sola scriptura, sola gratia. Bagaimana kita melihat bagaimana baiknya Tuhan itu sepanjang tahun ini di minggu-minggu yang kita lalui. Bagaimana firman Tuhan selalu menyapa kita, yang diberikan ke mulut Yeremia dan ke mulut para hamba Tuhan di sepanjang masa. Bagaimana lingkungan bumi dan semuanya dibenahi dengan hati yang tulus. Sebab Tuhan mau bersama-sama kita. Dan ini yang mau diwartakan melalui firman Tuhan hari. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah. Kepada siapa dikabarkan? Para pemimpin bangsa-bangsa. Tuhan itu hidup. Lalu dengan cara apa? Apa alasan untuk mengabarkan itu? Sedangkan dalam kesedihanku Tuhan itu tidak pernah hadir. Tuhan itu tidak pernah mau tahu. Sama seperti cerita, mungkin ini berulang-ulang. Dua orang, seorang yang berjalan dengan Tuhan, begitu. Ini hanya gambaran. Dan dia melihat ada jejak kakinya, ada 4 jejak kaki di situ. Begitu tiba gelombang yang sangat besar, pergumulan yang sangat besar, dia hanya melihat jejak kaki 2 kiri dan kanan. Maka dia menggerutu, Tuhan, tadi kita bersama saat suasana tenang. Tapi sekarang ketika ada gelombang kehidupan, kok cuma aku yang berjalan engkau biarkan. Loh, mana buktinya? Itu ketika tenang ada di sana jejak kaki kita. Ada 2 punya aku, ada 2 punya Tuhan. Tapi ternyata setelah pergumulan datang, hanya tinggal 2 jejak kakiku. Lalu Tuhan berkata, anakku, jangan kamu berpikir begitu. Itu bukan jejak kakimu. Itu jejak kakiku. Karena kamu telah kugendong. Dan mungkin perasaan yang sama boleh terjadi dalam hidup kita. Seakan-akan Tuhan itu tidak menuntun kita. Padahal dia telah menggendong. Sampai masa tuamu, aku akan menggendong. Sampai masa putih rambutmu, aku telah melakukannya dan aku akan melakukannya terus. Saha rodi naubanon. Sampai masa tuamu. Sampai lanjut umurmu. Nah, ini jaminan yang diberikan Tuhan melalui firman yang dibawakan oleh para hambanya, termasuk melalui Yeremia juga. Ibu bapak saudara-saudara, tadi saya katakan apa alasannya? Ternyata di tengah pergumulan mereka Tuhan itu ada. Ini jawabannya. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, artinya mereka dipulihkan kembali. Dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Artinya dari manapun umat Tuhan itu dituntun oleh Tuhan. Dan disebutkan di sana pribadi-pribadi yang butuh pertolongan, yang mengalami pergumulan. Di antara mereka ada orang buta. Apakah itu buta jasmani atau buta rohani? Tidak dijelaskan. Tapi yang pasti kalau buta perlu ditolong. Dan lumpuh. Apakah itu lumpuh secara jasmani atau rohani? Yang jelas Tuhan menolong. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Akaina nagabe-gabean. Nah, butuh perhatian. Sama seperti yang disebutkan selalu ketika seorang ibu hamil
maka diharapkan ada suami apa? Suami siaga, siap antar, loh kok belum tahu? Suami siaga, siap antar jaga. Nang doh tuhami amak paditanami, ay anak gadis tu pehami. Tang doh tuhami noni paditanami, ay duli-duli tu pehami. Dohot. Para taruna dan taruni, remaja, juga dipersiapkan untuk itu. Menjadi orang yang saling memperhatikan. Karena kelak taruna itu akan menjadi suami. Dan anak gadis itu menjadi istri. Nah, ini berbicara tentang perempuan yang hamil. Dijaga katanya, yang lumpuh dijaga. Yang buta dijaga. Ketika Yesus datang, Tuhan menyembuhkan yang buta dan lumpuh. Dan Yesus lahir dari perempuan nagabe-gabean. Nah ini dia, menjaga kehidupan. Tuhan juga menjaga kehamilan. Dan saya setuju, kalau ada pendidikan di dunia ini, pasti diawali dengan pendidikan sejak dari kandungan. Tohoro tahiyak kainang, akamu inang naya hamil, angkau dak hamil lau. Tohoro tahe bahwa pendidikan itu sejak dari kandungan, maka ketika istri hamil, suami diharapkan unang digitali inatai. Unang dibaju ni rohana, dijaga dengan baik, supaya apa? Anak yang akan lahir benar-benar sehat. Secara jasmani maupun secara mental spiritual. Tohoro tahenang amang. Tidak mungkin kita seperti ini kalau ayah ibu kita tidak menjaga kita sejak dari kandungan. Terbukti ketika sudah ada kehamilan orang tua, waduh ngamang gora pamuro. Artinya ada perhatian. Duduk pun diprioritaskan. Jalan pelan-pelan, kalau di kotaon, pelan-pelan betul. Anggo di Hitadang jalan pelan-pelan sampai mersuguk, lahir mersubat dope inata. Betul enggak Inang? Jalan, jangan malas, jalan katanya. Jalan terus, makan mencangkul. Menjinjing beban berat. Ini dua mang. Jalan. Dan betul, belum ada dokter khusus, dokter anak di situ atau untuk kelahiran. Yang ada si baso. Si baso. Dukun beranak. Belum ada di situ apa namanya nih? Gunting yang bersih. Yang ada sembilu dari bambu memotong tali pusar. Nang mau lihat itu hita sehat no ngate. Kaum ibu bergotong royong menolong temannya yang akan melahirkan. Itu di rumah. Lau di bemarmiami, tu gadong tu dia, ngaruh buah-buah, ngasorang adikmu inna. Bah, kapan lahir? Karena pertolongan orang-orang baik yang penuh cinta kasih. Yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan kehidupan secara bersama. Ini juga yang perlu selalu kita sikapi di tengah kehidupan kita. Yosia, Yeremia, dan beberapa raja kala itu secara bersama saling menjaga, saling mengasihi. Mungkin gambaran ini sangat perlu untuk kita. Dan mungkin ibu bapak pernah mendengar. Suatu ketika ada seorang ayah yang kaya raya mengatakan kepada anaknya, anakku, kalau ada liburan kita akan pulang kampung ke desa terpencil melihat orang-orang miskin di sana. Oh, dia sangat senang. Ya ayah, aku mau. Orang kaya mengajak anaknya melihat orang-orang miskin di pedesaan, di tempat terpencil.
Lalu tiba waktu libur, mereka pergi ke sana. Dan pada waktunya mereka balik ke kota. Di tengah jalan ayahnya bertanya kepada anak-anakku, apa yang kamu lihat di tengah kehidupan orang-orang miskin itu? Lalu anaknya berkata, Bapak, kita memiliki lampu bohlam, lampu di taman kita. Mereka memiliki matahari dan bulan menyinari hidup mereka. Bapak, setiap makan kita belanja dan membeli. Kalau mereka menanam sendiri dan panen sendiri. Bapak, biar kita aman harus ada security atau keamanan menjaga kita. Tetapi mereka saling menjaga satu sama lain. Bapak, kita punya kolam renang ukuran 100 meter, kedalaman 2,5 meter. Mereka memiliki teluk yang sangat indah. Jadi apa maksudmu, anakku sayang? Terima kasih Bapak telah menunjukkan bagiku bahwa betapa miskinnya kita dibanding mereka. Karena mereka kaya dengan diri mereka sendiri dan saling menjaga dan saling mengasihi. Terima kasih ayahku, ternyata kita tidak seberapa dibandingkan mereka. Itu luar biasa itu. Kekayaan hati, saling menjaga dan saling menghargai. Itu juga yang disuarakan melalui firman hari ini. Kalau Tuhan mengatakan dan firman-Nya mengatakan Dia pemimpin dan sumber penghiburan, Dia membawa itu bagi saya, bagi ibu bapak, saudara-saudara. Karena katanya dalam ayat terakhir tadi, dengan menangis mereka akan datang. Siapa? Orang buta, orang lumpuh, orang yang sedang hamil itu. Dan apa jawabannya? Dikatakan, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Satu jawaban yang pasti, ada sebab. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dia juga Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus. Dia juga Bapa kita. Dan kita adalah anaknya, pewaris dalam kehidupan kekal. Setelah kita awali di kehidupan dunia ini sekarang. Pewaris di kehidupan kekal setelah kita tapaki dalam hidup kita sekarang. Pertanyaan, apakah kita mau peduli sama seperti Yeremia, Yosia dan para pemimpin kala itu di tengah pergumulan? Dan lebih dalam, apakah kita mau saling memperhatikan? Sebagaimana Tuhan peduli bagi umatnya yang lemah itu. Dan kita saling mendoakan satu sama lain. Sehingga dunia tahu Tuhan kita hidup. Di boto portibiom mana mangulu do Tuhani di tonga-tonga ni ngoluta. Jala mamboan hanguluan haluaon. Ini yang kita bawa ke rumah masing-masing ibu bapak saudara-saudara. Tuhan menuntunku dari dalam pergumulan menjadi kelegaan. Dari tangisan menjadi kegirangan. Dari keterpenjaraan menjadi kebebasan. Dari kematian akibat dosa menjadi pengampunan. Tuhan telah memberiku hikmat pemikiran. Kehidupan itu telah diberikan bagi saya, bagi kita semua. Kita bawa ke rumah masing-masing. Tuhan yang memimpin kita, Dia sumber penghiburan. Dia telah memimpin umatnya, telah menghibur umatnya, dan Dia juga menghibur ibu bapak saudara-saudara. Bukan hanya menghibur, memberkati, mengampuni, memberikan kehidupan bagimu semua. Amin, kita berdoa.
Allah Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera buat umat-Mu dan bagi kami saat ini. Kami telah menerima itu di sepanjang hidup kami. Dan kami percaya ke depan Tuhan menuntun kami. Umat-Mu yang bersekutu di rumah-Mu pagi hari ini, bersama umat-Mu yang bersekutu di tempat masing-masing. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong, sehingga kami bersama-sama bersuka cita. Di mana kami juga mau saling peduli, sebagaimana Yeremia, Yosia, dan beberapa hamba Tuhan yang dengan tulus melayani Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati ibu bapak saudara yang hadir di rumah-Mu ini, atau saudara-saudara dimanapun berada. Di tengah rumah tangga, di pekerjaan, beri kekuatan mengarungi pergumulan dan kehidupan. Semangat baru yang dari Tuhan. Sehingga benar ketika Engkau memimpin dan menghibur kami bersukaria, kami bersuka cita. Ibu bapak saudara-saudara yang Engkau kasihi ini juga pulang ke tempat mereka masing-masing, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu dan tidak pernah meninggalkan salah seorang pun di antara kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup itu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan kedua, mari kita mengangkat pujian. Kekuatan dalam pencobaan.
seperti Bapa terhadap anaknya, Tuhan mengasihi diriku, tiada berhenti pertolongannya, itulah janjinya padaku. Tuhan Allah Bapa yang di surga, ku percaya selama hidupku, yang selalu membimbing langkahku, damai dan bahagia hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.